Kemudian kekuasaan yang sifatnya mendunia itu kan kemudian digantikan dengan kekuasaan yang sifatnya namanya nation state. Jadi negara bangsa. Nah, lalu muncullah namanya nasionalisme itu, Mas. Ya, semua itu ada baik ada buruknya, tapi ketika sudah menjadi nasionalisme itu kan negara itu cenderung terkesan menjadi negara-negara yang terpisah tanpa ikatan yang mempersatukan secara hakiki gitu. Dan negara-negara bangsa itu akhirnya akan tumbuh menjadi negara-negara yang sekuler dan memiliki hegemoni kuat untuk menekan atau ya dalam rangka menekan tumbuhnya bibit-bibit penyatuan kembali kekuatan Islam yang mendunia tadi. Nah, saat itulah kemudian muncul, dikembangkan, digembar-gemborkan namanya ya Islamofobia, ya fobia terhadap Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan dan Tuan, balik lagi di segmen Tanya Profesor di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal ya. Ini saya selalu bilang bahwa kayaknya satu-satunya profesor hukum yang aktif di channel YouTube ini Prof. Suteki ya. Karena saya nyarinya nggak ada. Ya, Assalamualaikum Prof. Suteki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sesuai dengan tema, dengan warna baju merah-merah, kita mau membakar-bakar ya, Bro. Oke, Prof. Jadi saya tuh dapat berita ya, ada seorang menteri, Bahlil ya, menterinya namanya Bahlil. Dia mengklaim kalau pengusaha ya ingin masa jabatan presiden itu diperpanjang ya. Jadi saya ngutip nih dari JPNN ya, JPNN. Nah, Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia ya, menyatakan bahwa para pengusaha menginginkan pelaksanaan pemilu 2024 diundur dan masa jabatan Presiden Jokowi diperpanjang. Bahlil dalam acara rilis temuan survei indikator politik Indonesia pada Senin kemarin, ya, Senin 10 bulan 1, menyebut para pelaku usaha di Indonesia ini ingin agar pemilu 2024 diundur. Alasannya karena situasi dunia usaha baru mulai bangkit kembali setelah terpuruk akibat pandemi COVID-19 dalam 2 tahun terakhir. Itu Prof. Jadi beritanya kurang lebih seperti itu. Dengan alasan ekonomi ya, pengusaha ya. Jadi Bahlil itu mengklaim ya bahwa para pengusaha itu pengen Pilpres diundur ya. Pengen masa jabatan presiden diperpanjang itu artinya. Yang ingin saya tanyakan ini Prof. Bisakah menurut undang-undang ya masa jabatan presiden itu diperpanjang lagi setelah 2 periode, Prof? Iya, pertama saya sebenarnya merasa prihatin ya, ketika ada para penyelenggara negara termasuk menteri itu tidak atau kurang memahami bagaimana sistem ketatanegaraan kita. Yang itu jelas kita dasarnya adalah konstitusi kita ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 kan begitu. Saya prihatin terus terang begini. Nah, sebenarnya kan kita sudah bisa melacak kok. Dari sisi hukum tata negara itu secara yuridis itu jelas disebutkan ya dalam Undang-Undang Dasar 45 itu bahwa masa jabatan presiden dan wakil presiden itu 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama itu 1 kali periode. Jadi sudah jelas maksimal 5 tahunan dan paling lama juga 2 kali 5 tahunan, itu jelas. Nah, itu lebih tepat ginilah, saya sebutkan aja di pasal 7 ya, Undang-Undang Dasar 1945 itu bunyinya begini. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Nah, persoalan 3 periode itu sebenarnya kita kan sudah finish ya, sudah selesai, artinya tidak mengemuka lagi. Nah, persoalan sekarang ini mengenai perpanjangan. Nah, kita juga baca dari pasal 1 sampai 37 nggak akan ketemu maksudnya perpanjangan masa jabatan presiden itu kita tidak mengenal di hukum tata negara kita ya, khususnya kita mendasarkan ke apakah itu Undang-Undang Dasar 45 atau di undang-undang, itu tidak ada sama sekali. Jadi
saya yang mengatakan jawabnya tidak bisa. Apalagi dalam hal ini kan pemilu juga sudah terjadwalkan itu ya, tahun 2024. Sesuai apa? Sesuai habisnya masa jabatan 5 tahun kedua Presiden Jokowi. Nah ini kalau nggak percaya silakan nih, di Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 ya Mas, ya, itu Undang-Undang tentang pemilu, di pasal 167 itu disebutkan bahwa pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Itu jelas. Baik. Nah, jadi saya kira sudah clear ya, tidak ada 3 periode, tidak ada penundaan pemilu, tidak ada perpanjangan masa jabatan presiden dengan berbagai alasan apapun. Termasuk misalnya alasan yang dibuat-buat, persoalan ekonomi kah, kegentingan yang memaksakah, atau apa, ini nggak ada. Situasi kita itu biasa, dan saya kira kalau persoalan ekonomi ya semuanya mengalami kan itu kan, bukan hanya pengusaha. Nah ini kalau begini kan, wah ini kok kayak nada-nadanya ada aspek oligarki yang betul-betul mengendalikan negara itu loh. Wah ini bahaya kalau begini. Oke. Artinya nggak bisa Prof ya? Tidak bisa. Oke, baik. Nah, kalau prediksi jenengan jika misalkan ada perpanjangan masa jabatan presiden, sebetulnya apa sih yang terjadi di Indonesia tuh Prof? Wah, ini namanya prediksi ya. Tentu kan saya mempunyai perkiraan-perkiraan dari sisi hukum terutama. Yang jelas akan terjadi pelanggaran hukum tata negara ya, tanpa adanya situasi yang mendesak, baik dari sisi filosofis, dari sisi yuridis maupun dari sisi sosiologis dalam penyelenggaraan negara kita. Nah, ketika tidak ada alasan dari ketiganya itu, maka kalau misalnya dilaksanakan ya berarti hukum dan politik kita itu betul-betul sudah keluar dan tidak terkendali, artinya tidak bisa dikendalikan secara konstitusional. Di mana kita kan sebenarnya dalam negara dalam situasi damai gitu loh ya. Nah, lalu kalau misalnya itu dilakukan ya, terus tadi saya tanyakan, sebenarnya yang mengendalikan negara ini siapa itu? Yang menyetir negara ini siapa gitu loh. Kok kayaknya mengkonfirmasi bahwa ternyata betul oligarki misalnya gitu loh ya. Ini kan peng-pengnya pengusaha dan penguasa dan pengusaha itu yang disebut Mas Rizal Ramli itu peng-peng itu. Nah, saya prediksikan ya, ini kalau misalnya dilakukan gitu ya, rakyat akan bergejolak, bahkan mungkin revolusi akan terjadi. Karena apa? Karena rakyat sudah kehilangan rasa percaya terhadap penyelenggara negara. Berarti apa? Di situ ada distrust. Yang beberapa tulisan itu sudah saya sampaikan bahwa distrust ini nanti lebih lanjut akan memunculkan namanya people disobedience. Jadi ketidakpatuhan rakyat. Nah, kalau people disobedience ini muncul, kemudian yang akan timbul adalah perkiraan saya mengenai people power. Yang itu bisa berujung pada kudeta. Nah, apa kita mau begitu? Jadi karena kalau hukum sudah dikoyak-koyak semaunya sendiri, ini negara kan berarti negara berdasarkan bukan negara hukum tapi negara kekuasaan. Dan ini rawan untuk terjadinya distrust berlanjut pada people disobedience, selalu people power, dan itu memungkinkan kudeta. Saya lebih baik menyatakan tidak usah neko-neko itu, ikuti peraturan itu. Sukanya kok mau aneh-aneh aja sendiri begitu loh ya. Diajak progresif beneran nggak mau ya kan? Iya betul. Piye karep iki lho. Oke. Ya. Jadi gitu ya urutannya Prof ya. Jadi dari hukum yang tidak dipatuhi itu akan memunculkan distrust. Distrust itu akan memunculkan people disobedience. Kemudian people power ya. Iya. Oke. Ternyata gitu ya. Saya baru tahu ya. Itu Prof. Betul bisa dilacak itu ya. Jadi cerita-cerita di luar negeri sudah banyak terjadi. Memang seperti itu ya Prof ya. Iya. Baik. Kalau bicara tentang Pilpres, ini kan ada kaitannya juga dengan PT 20% Prof. Yang kemarin sudah kita singgung ya, presidential threshold itu. Nah, jenengan juga pernah mengatakan sebetulnya dengan PT 20% itu sebetulnya kita itu udah bisa menebak warna rezim. Ya kan, dengan yang ada ya, Prof. Warna rezim itu bisa tebak gitu. Yang ini pasti ya penguasa mendatang itu warnanya juga nggak jauh beda gitu loh. Nah, adakah potensi terjadinya oligarki, Prof?
yang mengarah ke tirani dengan misalkan PT ini kan terus digugat nih Prof nih. Tapi misalkan 20% itu gimana sih penonton yang nggak nonton di video sebelumnya itu potensinya gimana sih Prof? Bisa menjelaskan ulang nggak Prof? Ya, Potensi sampai sekarang ini kan upaya untuk menurunkan bahkan mengenulkan gitu ya, membuat nol presidential threshold itu sampai 0% kan terus terjadi ini ya. Jadi beberapa pihak sudah menggugatnya itu atau memohon untuk supaya dibatalkan itu karena dinilai tidak konstitusional ya. Apakah itu dari DPD, ada dari Pak Gatot Nurmantio dan seterusnya, itu kan beberapa kelompok kita sudah, maksudnya dari rakyat itu melakukan uji material ya. Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu ya, yang di pasal 222, ini gampang di pasalnya untuk mengingatnya itu. Nah itu sudah dilakukan terus ya. Cuma dalam hal ini kan kalau mengikuti pola pikirnya MK, maka karena ini merupakan istilahnya itu legal policy ya, open legal policy dari pembentuk undang-undang, itu nanti juga bisa diprediksikan tidak dikabulkan gitu. Jadi saya katakan itu akan 20%, bahkan ada yang menuntut kalau perlu ditambah kok malah dinolkan gitu. Nah itu sebenarnya dari sisi oligarki ya bisa kita lihat, karena oligarki itu kan tidak selalu pengusaha, tapi bisa penguasa dalam artinya adalah partai. Nah partai yang sedang berkuasa itu bisa juga menjadi oligark. Ya. Nah sebenarnya secara konseptual ya, oligarki itu memang akan membentuk sistem pemerintahan yang elitis ya. Dengan apa? Dengan konsentrasi kekuasaan pada oligark yang biasanya itu terdiri dari peng-peng ya, penguasa dan pengusaha itu. Nah, demi penyelamatan kepentingannya, maka tidak segan-segan mereka itu akan menggunakan segala cara, bahkan hukum pun itu akan dibentuk dan ditegakkan demi kekuasaan atau status quo tersebut. Nah, maka hukumnya pun akan berjalan represif. Karena apa? Ya karena untuk mempertahankan kekuasaan itu, dan oleh karenanya apa? Kekuasaannya menjadi diktator atau raja yang kita sebut dengan tirani itu. Nah, jadi potensinya ada ya Prof ya? Ya. Potensi, ya. Potensinya sangat besar. Nah, seharusnya jika hukum itu menjadi panglima dalam penyelenggaraan negara kita, kan kita sudah sepakat bahwa negara kita kan negara hukum kan itu kan. Jadi, nah oleh karena itu maka demokrasi itu akan terselenggara dengan baik, ya relatif lebih baik itu ya. Kalau ini hukum menjadi panglima, ya, itu demokrasi akan berjalan dengan baik dan bukan oligarki yang berkuasa. Nah, ketika demokrasi itu sudah terbeli oleh para oligark, maka sebenarnya sistem pemerintahan negara kita itu tidak lagi demokrasi. Melainkan kalau saya mengutip pendapatnya Ian Dallas itu ya, itu sudah masuk namanya oklokrasi. Oklo itu apa, Prof? Oklokrasi itu suatu sistem pemerintah negara yang dikendalikan oleh orang-orang dalam tanda kutip perusak yang sebenarnya tidak punya kompetensi untuk apa? Mewujudkan tujuan negara. Nah, kalau kita kan tujuan negara jelas ada di alinea keempat ya, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kita. Jadi potensi itu besar sekali, dan memang sistem pemerintahan itu bisa berganti-ganti kan, mulai dari tirani ke demokrasi, kemudian masuk nanti ke oklokrasi. Nah setelah oklokrasi nanti akan masuk apa? Bisa teknokrasi, atau mungkin juga sistem pemerintahan Islam yang dulu juga sempat jaya kan di dunia itu namanya sistem kekhalifahan. Oh itu sangat mungkin. Karena memang kekuasaan itu secara sunatullah akan dipergilirkan. Memang tampaknya nggak mungkin, tapi ya nanti jangan-jangan Anda sebut saya kadrun lagi. Enggak, ini kita itu ngomong sistem ketatanegaraan yang memang itu mungkin dan pernah terjadi gitu loh Mas. Jadi jangan sidik-sidik kadrun, bukan. Melek matanya itu loh, literasinya buka itu. Saya kok malah jadi marah ini. Enggak, maksud saya itu kalau kita ngomong soal tata negara itu memang realnya kan ada tirani, ada demokrasi, ada teokrasi, ada teknokrasi juga ya, ada
kekhalifahan gitu loh. Oke. Loh, itu Baik. jelas kok. Masa kita mau menafikan kenyataan sejarah yang sudah ada gitu loh. Betul. Dan itu pasti mungkin aja kembali ya Prof ya. Oke. Prof, balik lagi nih. Karena tadi kan saya udah menyinggung soal warna nih, Prof. Warna itu udah ketebak ya. Warna udah ketebak ya. Nah, dikarenakan warna tertentu ya, ada kesan di masyarakat ya. Ada kesan di masyarakat dan juga ini pandangan-pandangan di masyarakat seolah loh ya. Di rezim ini terjadi arus deislamisasi atau Islamofobia. Nah, bagaimana kemudian jenengan memahami hal ini dan apa sih kaitannya dengan rezim yang berkuasa gitu? Ya, apakah kalau benar atau gimana? Ya, kita Silakan. simak dari sisi historis ya. Jadi sebenarnya ya bisa kita katakan konon proses deislamisasi itu kan telah melanda dunia. Jadi bukan hanya di Indonesia, ya. Memang sejak misalnya Perang Dunia Pertama, Kedua, kan itu kan proyek itu sudah jelas berjalan gitu loh. Apa itu? Upaya untuk meruntuhkan sistem kekuasaan Islam. Nah, terutama ya kita sebut namanya tadi kekhalifahan Islam. Nah, yang terakhir itu kan runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani. Ya, tanggal 3 Maret 1924 itu kan jelas itu. Itu kemudian terus mewarnai bahwa kemudian kekuasaan yang sifatnya mendunia itu kan kemudian digantikan dengan kekuasaan yang sifatnya namanya nation state. Jadi negara bangsa. Nah, lalu muncullah namanya nasionalisme itu, Mas. Semua itu ada baik ada buruknya, tapi ketika sudah menjadi nasionalisme itu kan negara itu cenderung terkesan menjadi negara-negara yang terpisah tanpa ikatan yang mempersatukan secara hakiki gitu. Dan negara-negara bangsa itu akhirnya kan tumbuh menjadi negara-negara yang sekuler dan memiliki hegemoni kuat untuk menekan atau ya dalam rangka menekan tumbuhnya bibit-bibit penyatuan kembali kekuatan Islam yang mendunia tadi. Nah, saat itulah kemudian muncul, dikembangkan, digembar-gemborkan namanya ya Islamofobia, ya fobia terhadap Islam, ketakutan yang luar biasa, kadang-kadang malah di luar nalar gitu loh ya. Islam itu menjadi hantu ya, termasuk dalam hal ini adalah ajaran dan simbol-simbolnya, sekalipun itu oleh umatnya sendiri, oleh pemeluknya sendiri. Nah, di sini berarti apa? Telah terjadi namanya Islamofobia. Nah, kemudian rezim yang sedang berkuasa itu kan memang akan selalu berusaha untuk bagaimana mempertahankan cengkraman oligarkisnya tadi. Dengan narasi-narasi represif terhadap siapapun yang berusaha mengganggu kemapanannya, istilahnya status quo itu. Nah, upaya itu bisa kemudian ditempuh dengan memanipulasi situasi politik, memanfaatkan hukum sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaannya dalam rangka apa? Ya bisa menunda pergantian kekuasaannya, misalnya melalui penundaan pemilu, kemudian menambah periode masa jabatan, atau memperpanjang masa jabatan rezim yang sedang berkuasa gitu loh. Baik. Sebenarnya kalau umpama ini kok Mas ya mau gitu ya, mau nekat, ya bisa kok. DP atau presiden mengeluarkan perpu. Jadi mengubah undang-undang pemilu. Nah, termasuk penjadwalannya, mestinya 5 tahun bisa digeser itu ya dengan perpu itu. Undang-undang pemilu diubah, atau dalam waktu ini kan masih ada sekitar berapa tahun ini. Tapi untuk penjadwalan pemilu yang akan datang memang sudah mepet sih ya untuk mengubah pemilu, saya kira sudah tidak mungkin. Ya memungkinkan itu perpu itu, tapi perpu ini ketika dilawan rakyat tadi sudah kita gambarkan apa jadinya. Betul. Iya. Masalah yang cukup panjang di situ. Nah, saya kira udahlah, menurut saja. Ikuti saja konstitusi yang sudah kita miliki. Dan menurut keyakinan kita ya sunatullah kekuasaan itu akan dipergilirkan, betul nggak? Betul banget, betul. Ada yang langgeng itu, ada awal, ada akhir. Ini bukan Tuhan kok, ya kan? Ada awal, ada akhir. Dan yakin saja bahwa setiap pesta itu akan berakhir. Percaya enggak? Percaya, Prof. Ini sambil guyon tapi kan kena itu. Ya semua pesta berakhir, Mas.
pasti Iya, akan iya. berakhir. Ya, berakhirnya dengan cara apa? Nah, kalau kita menghendaki di negara yang katanya sistem demokrasi itu ya jangan berakhir dengan peperangan, dengan Betul banget. pertumpahan darah kan mestinya Iya, sudah iya. cara Iya. itu lah, cara ketatanegaraan yang sudah disepakati itu ikuti saja, nggak Oke, usah oke, oke. neko-neko gitu loh. Betul, betul, betul. Nah, Iya, balik lagi Prof, berarti kalau kita bicara tentang arus deislamisasi itu bukan agenda nasional saja, tapi itu menjadi agenda dunia, global mungkin ya. makanya Ya, kan dan ada war on radikalisme yang betul, itu betul. menjadi soft dari war on terorisme yang Terorisme, terutama ya. kalau itu mengarah pada Islam gitu. Iya, iya, iya. Baik, ya Prof, udah pertanyaan keempat nih Prof. Dan gak kerasa ya, kita sudah membicarakan dari mulai isu pergantian sampai isu deislamisasi dan juga warna yang akan Ya. mengarungi dan akan mewarnai apa yang terjadi di Republik ini. Dari paparan itu ada satu hal yang ingin saya garis bawahi Prof. Ini terkait dengan bagaimana kekuasaan jika seorang penguasa itu tidak mentaati hukum, artinya ada pelanggaran di situ, nanti yang tadi saya garis bawah itu akan terjadi distrust ya. Ketika terjadi distrust ya, itu akan terjadi people disobedience. Dan dari people disobedience itu akan mengarah pada people power. Ya, itu yang kemudian harus kita wanti-wanti jangan sampai kemudian itu terjadi. Mungkin ya Prof ya, seperti betul. Itu. Ya. Luar biasa. Dan terima kasih Prof Suteki dan juga terima kasih Puan dan Tuan yang sudah menonton segmen kali ini ya sampai pertanyaan keempat. Dan seperti biasa kita sangat terbuka untuk menerima masukan, kritik dan juga komentar yang membangun ya. Dan insya Allah kalau terpilih oleh redaksi, pertanyaan-pertanyaan panjenengan semua akan kita naikkan di konten berikutnya. Kurang lebih seperti itu Prof ya. Dan iya, tetap salam radikal Prof. Ramah, terdidik, dan berakal. Baik, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.